Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena cinta kasih-Mu itu adalah cinta yang merangkul dan yang meneguhkan kami di tengah-tengah pergumulan kami. Kami bersyukur oleh karena hari ini di tengah-tengah hidup kami boleh mendapati bahwa kami memiliki Engkau sebagai Allah kami. Dan dimanapun kami berada, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu ya Tuhan, kami pun percaya saat ini di tempat kami masing-masing berada, Engkau hadir. Dan Engkau akan memberikan berkat-Mu atas kami semua. Bahkan di saat kami pada saat ini ingin belajar dari firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus pimpin kami, mampukan kami bukan hanya bisa mendengar firman, tetapi lebih dari itu bisa melakukannya dalam kehidupan kami sebagaimana yang Engkau mau. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini hanya ke dalam pimpinan dan berkat-Mu. Mohon Tuhan memberkati. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, selamat hari Minggu kepada saudara-saudara dimanapun saudara berada, baik yang berada di platform Zoom maupun yang berada di platform YouTube. Hari ini merupakan hari istimewa tentunya, karena masih belum Cap Gome, begitu ya. Jadi izinkan saya juga mengucapkan kongsi, gitu ya, Cinian Kuai Le, yang Sangti Cufuni. Juga karena besok itu 14 Februari, ya. Orang bilang 14 Februari itu hari istimewa juga, itu ya, hari cinta kasih. Jadi ini waktu-waktu yang istimewa, ada Cap Gome tanggal 15-nya, 14-nya ada hari cinta kasih. Wow, itu luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah karena kita punya Tuhan yang begitu luar biasa buat kita. Minggu lalu saudara sudah belajar, saya rasa belajar tentang memahami kasih Allah ya. Dan hari ini kita mau belajar tentang mengalami kasih Allah. Dan untuk itu izinkan saya juga memberikan ataupun menyatakan akan cinta kasih dari STT Amanat Agung untuk saudara-saudara. Karena kita bersyukur bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan kita bisa dipersatukan di dalam Tuhan. Itu merupakan satu hal yang luar biasa. Saudara, hari ini tema kita adalah mengalami kasih Allah. Dan untuk itu sekali lagi kita mau melihat dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-38 dan ke-39. Sekali lagi kita akan baca bagian itu dengan satu lebih lambat ya, untuk kita bisa menghayatinya gitu ya. Dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-38 dan 39. Sudah saya tuliskan di sana di dalam slide, saudara bisa membacanya. Sebab aku yakin, ini keyakinan ya, bahwa baik maut maupun hidup itu keberadaan. Baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, ini ngomong soal kuasa. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ini berbicara soal tempo, periode. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Ini berbicara soal kuasa-kuasa kegelapan yang seringkali menjadi menakutkan bagi kita. Bahkan dikatakan, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Siapa dia? Tuhan kita. Saudara, luar biasa, ini merupakan satu bagian firman Tuhan yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Nah saudara, sebelum kita membaca ataupun mengingat ataupun membahas tentang hal ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat dalam kehidupan kita. Nah ini ada satu potret di dalam kehidupan saudara. Ya. Potret yang paling atas, kiri atas itu adalah satu kisah dalam Alkitab, yaitu ketika setelah Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa, ada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak yang menerima roti, dan murid-murid pada waktu itu yang membagikannya tahu begitu besar kuasa Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh mereka pergi untuk menyeberangi Danau Galilea itu. Sementara Tuhan Yesus berdoa. Dan malam itu di tengah-tengah danau itu terjadi satu goncangan besar dan mereka semua terkena angin sakal dan hampir mati rasanya. Walaupun mereka adalah nelayan yang tahu tentang hal itu.
Dan Tuhan Yesus tahu, lalu kemudian Tuhan Yesus datang, berjalan di atas air. Tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus datang di atas air itu, mereka lihat dan mereka berkata, itu hantu. Bukan Tuhan, tapi hantu. Ya, kebalik. Kenapa mereka bisa berpikir itu hantu, padahal itu adalah Tuhan? Nah, ini kita ngomong soal perasaan dan realita. Realitanya adalah Tuhan yang datang, tapi perasaannya adalah hantu yang datang. Yang benar yang mana sebetulnya? Nah, gambar yang kedua yang di tengah maupun gambar yang di bawah, kiri bawah. Ini menunjukkan yang biasa terjadi di dalam dunia ini, ya. Ada orang ngomong-ngomong, lalu yang satu mengatakan, ini pasti ngomongin aku. Realitanya apakah betul ngomongin atau tidak, itu masalah lain. Tapi perasaannya adalah dia ngomongin saya. Ataupun yang di bawah itu, anak yang satu dipeluk, yang satunya menunduk karena apa? Merasa aku nggak dikasihi. Saudara, realitanya belum tentu demikian. Mungkin yang dipeluk itu karena tadinya jatuh lagi dipeluk. Tapi antara perasaan dan realita, dua-duanya sepertinya satu hal yang real dalam hidup ini. Yang namanya perasaan itu juga real, tetapi masalahnya realita itulah adanya yang realita yang sesungguhnya. Saudara, kenapa ada demikian? Karena perasaan kita itulah yang membuat realita itu dipahami. Melakukan suatu persepsi atas realita itu merupakan hal yang ada. Nah, masalahnya persepsi itu adalah sesuatu yang biasanya terjadi berdasarkan pengalaman atau berdasarkan pembelajaran. Sehingga dia melihat, wah ini seperti ini, pasti. Nah, itu realitanya ditafsirkan dalam persepsi dia. Nah, masalahnya persepsi ini seringkali bisa keliru. Jadi ketika seorang mengatakan saya ini tidak dikasihi, saya ini dilupakan. Seperti kalau kita pernah melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-27 misalnya. Tuhan menegur Israel, mengapa engkau berkata begini, hidupku tersembunyi, aku dilupakan. Saudara, itu perasaan yang real memang ada. Tetapi perasaan tidak tentu sama dengan realita. Hal inilah yang hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali. Hari ini kita bisa punya perasaan bermacam-macam. Ini jemaat yang tadinya sudah boleh datang ibadah, hari ini kembali beribadah melalui online lagi. Aduh, kenapa seperti ini? Sudah 1 tahun, 2 tahun lewat, masih juga belum selesai. Kita bisa punya perasaan bermacam-macam. Kita bisa punya persepsi yang bermacam-macam. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang juga mengalami permasalahan dan tidak dapat bertahan, dan kita punya persepsi tentang hal itu yang membuat perasaan kita bisa bergolak. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah perasaan dan persepsi kita ini sinkron dengan apa yang Tuhan mau nyatakan? Dan hari ini saudara, melalui firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita bersama melihat kembali apa yang sebetulnya Allah ingin nyatakan di tengah-tengah persepsi perasaan-perasaan yang kita punyai ini. Nah, saudara, kita akan bersama-sama melihat dari Roma pasal yang ke-8 ini. Saudara, Roma pasal ke-8 ini memiliki begitu banyak hal yang indah. Saudara, kalau bisa baca Roma pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-11 itu berurutan, maka saudara akan bisa melihat bagaimana Paulus meletakkan pemahaman-pemahaman yang benar, pemahaman bagaimana kita ini hidup di hadapan Allah. Baru kemudian pasal 12 dan selanjutnya ngomong bagaimana pemahaman itu diwujudkan dalam kehidupan. Tapi kalau kita melihat secara khusus dalam pasal yang ke-8 ini, maka kita sebetulnya melihat begitu indah pasal yang ke-8 ini. Karena apa? Karena hal ini memperlihatkan bagaimana keberadaan seorang yang berada dalam Tuhan. Dimulai saudara dengan bagaimana Allah itu menunjukkan bahwa seorang itu adalah seorang yang sudah dibebaskan di dalam Kristus. Misalnya kita bisa melihat dalam ayat yang kedua, dan sebetulnya ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 itu berbicara banyak tentang bagaimana memperbandingkan antara Taurat dan Injil. Karena Taurat itu lebih banyak memberikan tunjukkan, engkau salah, engkau berdosa, engkau gagal, itu menunjuk. Tetapi
Injil itu bukan menunjuk tetapi memberikan tangan. Ada Allah yang mau merangkul kamu. Ada Allah yang tidak meninggalkan kamu. Ada Allah yang mengasihi kamu. Saudara, itulah Injil yang diberitakan, yang membebaskan. Karena di dalam pasal yang ke-7 ketika Paulus mengatakan mengenai aku ini manusia celaka. Oleh karena apa yang aku ingin lakukan, aku tidak lakukan. Yang tidak ingin aku lakukan, justru itu yang aku lakukan. Dalam pergumulan semacam itu dia berkata, siapa yang bisa melepaskan? Maka Injil itu berkata, ada Allah yang hadir di situ. Saudara, inilah yang juga Allah ingin berikan kepada saudara dan saya. Dalam kehidupan ini mungkin kita bisa mengalami berbagai pergumulan. Ada yang mengalami pergumulan dosa yang jatuh bangun. Ada yang mengalami pergumulan oleh karena melihat situasi yang sulit. Tetapi hari ini Tuhan ingin mengatakan, ada Injil itu untuk engkau dan aku, untuk kita semua. Saudara, dari 1 sampai 13 mengatakan tentang Injil yang begitu merangkul, yang membuat dari ayat yang ke-14 sampai 16 menunjukkan bahwa kita ini bukan hanya sekedar dirangkul di dalam Kristus, tetapi kita menjadi anak-anak Allah. Namun Paulus tidak berhenti sampai di situ. Ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 23 menunjukkan bagaimana sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini masih mengalami pergumulan yang sama dengan orang-orang yang lain. Sama seperti semua makhluk dikatakan mengalami sakit seperti orang mau melahirkan. Pada zaman Paulus, orang mau melahirkan gak ada operasi sesar. Yang enak tinggal tidur, bangun-bangun udah keluar begitu ya. Zaman itu orang melahirkan itu bisa merupakan hidup mati. Sehingga ini berbicara soal pergumulan-pergumulan yang berat. Tapi di tengah pergumulan berat itu Paulus tidak berhenti sampai di situ. Dilanjutkan dalam ayat yang ke-24 sampai yang 39 sampai dengan bagian kita, yaitu anak-anak Tuhan punya kekayaan, punya hak istimewa, punya hal-hal yang indah. Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana Allah itu berkarya, Allah itu tidak tinggal diam. Nah, itulah di situ yang membuat ada semuanya yang indah. Saudara, silahkan baca akan hal itu. Jangan hanya sekedar membaca ayat 38-39, tapi bacalah keseluruhan pasal ke-8 dan saudara akan melihat betapa luar biasanya Allah kita. Dan itulah yang membuat saudara hari ini kita mau belajar. Ketika ayat yang ke-38-39 ini dikatakan, itu merupakan satu resume atau satu kesimpulan. Jadi, seakan-akan Paulus mau mengatakan, tidak ada sesuatu pun, baik hidup maupun mati, maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun penguasa, baik hari ini maupun yang akan datang, baik kuasa yang ada di atas maupun di bawah, ataupun makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Surah ini merupakan satu resume. Kenapa ada resume itu? Oleh karena Allah ingin menyatakan bagaimana Dia hadir dalam kehidupan dan menjadikan saudara dan saya menjadi orang-orang yang memiliki keistimewaan, kekayaan di dalam Dia. Nah, untuk itu saudara, saya ingin mengajak kita bersama untuk belajar dan melihat apa yang sebetulnya, bagaimana kita bisa mengalami akan kasih Allah itu. Untuk itu supaya mudah, saya mengatakan dengan jembatan keledainya ya. Bagaimana mengalami kasih Allah? Ingat kardia. Ini bukan ngomong kardia itu jantung begitu ya. Kardiologi kan jantung begitu ya. Bukan kardia itu, dan nadia ini bukan orang lain. Kalau ada yang kebetulan itu tidak disengaja saudara ya. Kardia dan nadia ini kita ingat. Apa itu kardia dan nadia? Kardianya itu mengingatkan kita kepada fokus kalau kita sedang mengalami pergumulan. Ingat kardia. Apa itu kardia? Karakter dari diri Allah. Secara orang bisa persepsi itu karena melihat sesuatu. Nah, masalahnya yang dilihat yang apa? Kalau dunia mengatakan mari kita memikir dengan positive thinking. Positive thinking itu berkata untung masih ada ini gitu ya. Jadi jatuh untung hanya kepleset begitu ya. Kalaupun kepleset untung hanya retak gitu ya. Kalaupun retak untung nggak sampai mati gitu ya. Kalau mati untung cepet matinya begitu ya. Nah saudara, masih ada untungnya karena apa? Berpikir positif.
Seakan-akan hal itu menyelesaikan semua perkara di dunia. Tetapi anak-anak Tuhan tidak hanya berpikir positif, tetapi tahu kepada siapa melihatnya, itu yang beres. Saudara, Allah menginginkan kita itu melihat dan berpusat kepada Allah yang berada beyond, yang berada di balik, yang berada, yang berkuasa semuanya itu. Itu sebabnya pasal yang ke-8 ayat 28 berkata, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, ini menunjukkan bahwa ada realita, ada persepsi kita atas realita, tetapi di balik semua realita itu masih ada Allah yang sedang bekerja. Masalahnya, kita melihat pada persepsi realita di sini atau persepsi kita kepada Allah. Nah, Paulus ingin membawa kita, mari kita itu melihat kepada Allah. Lalu Allah yang seperti apa yang kita bisa lihat? Dan disitulah yang akan membentuk kita untuk kita merespons akan situasi yang ada. Saudara, kalau kita melihat Allah yang kita miliki, maka kita miliki pada Allah yang memiliki kasih setia, memiliki kesetiaan, dan memiliki kasih sayang. Memiliki kasih sayang yang begitu besar, yang membuat ia merelakan bahkan Kristus itu satu-satunya dikatakan anak yang tunggal untuk saudara dan saya. Saudara, apa lagi yang Tuhan Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itulah yang dilakukan oleh Bapa. Apa yang terbaik itu diberikan. Dan Kristus hadir di tengah dunia dan memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Sekalipun kita ini bertentangan, sekalipun kita ini melakukan dosa. Roma pasal yang ke-5 mengatakan bahwa ketika kita masih berdosa, ia sudah datang. Saudara, beda dengan manusia. Manusia berkata, kalau kamu baik, aku baik. Kalau kamu nggak baik, jangan harap aku berbuat baik. Ya. Orang yang sudah temenan aja, udah berbaik-baik kan itu. Wah, kalau ada kesalahan sekali ya, 2 kali ya, 3 kali lu gua N gitu kan, selesai. Karena apa? Manusia itu merespons, tetapi Allah itu berinisiatif. Maka mulai dari Allah yang melihat manusia dan berkata, aku mengasihi. Dan secara kasih Allah itu adalah kasih yang luar biasa. Itulah yang kita miliki di dalam Kristus. Kasih yang sedemikian itu adalah kasih yang berkelanjutan, yang tidak pernah berhenti. Maka ketika berkata Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu, kalimat itu menunjukkan bukan hanya pada satu titik dan setelah itu selesai, tetapi terus menerus sampai dengan hari ini dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup kita semua. Allah masih dan sedang bekerja. Sehingga kalau kita melihat kepada Allah yang sedang bekerja dan bukan manusia dengan segala keberadaan ini, maka kita bisa berkata, Tuhan, kalau Engkau desainmu itu sempurna, kalau Engkau Allah yang tidak pernah gagal, dan Engkau Allah yang hari ini sedang bekerja dalam hidup saya, maka kita akan berkata, there is nothing, tidak ada sesuatu pun yang bisa menghentikan kasih Allah itu dalam hidup saya. Saudara, itulah sebabnya Roma pasal yang ke-38 ayat 31 mengatakan, karena itu siapa yang bisa melawan kita? Karena apa? Karena ini tidak mungkin gagal. Kasih Allah adalah kasih yang luar biasa. Saudara-saudara yang punya anak, mungkin anak saudara ada anak yang bagus, menyenangkan. Tapi kadang-kala kita jumpai anak kita menjengkelkan, nyakiti hati, bandel, mengecewakan. Apakah kalau dia mengecewakan, lalu saudara berkata, PHK, putus hubungan keluarga? Enggak kan? Ya sebandel-bandelnya dia tetap anak kita.
Kita mengatakan engkau tetap anakku. Saudara, ketika saya mendengar kisah dari Jerry, itu anaknya Roni Patinasarani. Ketika Jerry itu jatuh di dalam, terjerat oleh karena nafsa narkoba. Dan begitu luar biasa kejatuhannya. Jerry sendiri mengakui ataupun Jerry sendiri memberikan kesaksian itu. Maka satu hal yang pernah terjadi, ketika dia harus dibawa ke ataupun harus menghadap kepada kepala sekolah, dan bapaknya itu, Roni itu harus datang karena Pak Jerry didapati mencuri. Wah, melewati akan sepanjang jalan itu anak-anak berkata maling. Tetapi yang Jerry ingat adalah sang papa itu memegang tangannya dan berkata, engkau anakku, apapun yang terjadi, engkau anakku. Saudara, itulah yang kemudian di saat-saat kemudian dalam jatuh bangun membuat Jerry mengerti ada kasih yang masih terus menerima dia, yang membuat dia berjuang, dan akhirnya dia berhasil. Dan kasih kuasa Tuhan yang luar biasa membuat dia kembali, dan bahkan bukan hanya itu, sekarang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kalau ada anak Tuhan yang bisa berkata kepada anaknya, engkau tetap anakku, maka lebih lagi Tuhan kepada saudara dan saya. Hari ini mungkin ada saudara yang berkata, aku sudah terjatuh begitu dalam. Orang sudah gak mau aku lagi. Orang sudah membuang aku. Orang sudah tidak lagi mau mengenal aku, bahkan mau menjadi temanku. Tuhan mau berkata, Injil itu adalah tangan yang merangkul, bukan seperti Taurat yang menuding. Itulah yang membuat saudara dan saya hari ini, Tuhan panggil kita pulang. Tuhan ingin rangkul saudara kembali. Karena kasih Tuhan itu adalah kasih yang berkelanjutan, yang tidak berhenti dan tidak dihentikan oleh apapun juga. Saudara, kembalilah. Ingatlah akan kasih itu. Engkau yang sedang bergumul hari ini, lihatlah kepada Tuhan yang hari ini sedang memberikan tangannya dan berkata, izinkan aku untuk bekerja dalam segala sesuatu dalam hidupmu, untuk membuat itu menjadi baik. Saudara, itu Kardia. Nadianya mengingatkan kepada bagaimana kita bisa mengalami. Mengalami itu bukan hanya melihat kepada Allah, tetapi juga menyadari natur diri kita sebagai anak. Nah, itu Nadia, natur diri sebagai anak. Ada karakter diri Allah dan ada natur diri kita sebagai anak. Yang membuat natur diri kita sebagai anak itu mendapatkan janji Allah yang tidak tergantung kepada keadaan apapun. Maka kita bisa mendapati bagaimana Roma pasal ke-8 ini menunjukkan ketika engkau sedang dalam keadaan sulit, tidak bisa berdoa, Roh itu akan membantu untuk berdoa dengan keluhan yang tidak diucapkan, tidak terucapkan. Sehingga engkau bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Saudara, ini menunjukkan adanya satu relasi yang tidak terpecahkan ataupun tidak terpisahkan oleh situasi apapun. Maka justru situasi kita yang sedang genting, sedang sulit, sedang jatuh, sedang kebingungan, sedang merasakan sesuatu yang begitu rasanya aku ini terpisah, aku ini sendiri, lonely. Saudara, ingat ada Allah dengan janjinya yang tidak pernah tergantung dengan apapun juga untuk saudara dan saya. Kasih Allah itu adalah kasih yang bukan hanya merangkul, tetapi juga yang membuat tidak ada kesulitan apapun yang bisa memisahkan kita. Saudara, di dalam ayat yang sebelumnya dikatakan, karena engkau, aku ini ada di dalam satu pergumulan, ada dalam satu kesulitan, seperti menanggung salib itu. Tetapi itu tidak menyelesaikan ataupun tidak membuat kasih Allah hilang. Karena apa? Karena justru di tengah-tengah kesulitan itulah kasih yang memiliki kualitas itu nyata. Saudara, kalau saudara mau mengetes sebuah kursi yang saudara duduki hari ini, saudara
Bagaimana saudara tahu bahwa kursi itu kuat untuk menahan diri saudara? Caranya apa? Caranya kursinya diduduki kan? Walaupun mungkin duduknya pelan-pelan begitu ya. Siapa tahu gak kuat. Ternyata kuat begitu. Artinya kekuatan kursi itu baru nyata ketika mendapatkan sebuah tekanan. Kasih Allah juga sama. Kasih Allah itu nyata justru di tengah-tengah kita yang sedang jatuh. Maka Allah memberikan kasih-Nya itu nyata dengan cara Dia memberikan Kristus Yesus untuk kita di saat kita berdosa. Bukan hanya di saat kita baik. Saudara, ada orang yang berkata, oh kalau saya sedang baik, kalau saya sudah baik semua, saya baru mau datang kepada Tuhan. Enggak, saudara. Kasih Allah itu hadir di dalam saat kita apapun juga. Itu sebabnya Mazmur 62 ayat yang ke-9 berkata, percayalah kepada Tuhan, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Percayanya kapan? Setiap waktu. Saudara bisa melihat Mazmur 62 ayat yang ke-9. Yang mengatakan bahwa setiap waktu percayalah, curahkan isi hatimu. Allah adalah tempat perlindungan kita. Karena apa? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena apa? Kita anak. Justru oleh karena kita anak, maka Allah dengan kuasanya, dengan pertolongannya, dengan caranya yang mungkin beda dengan apa yang kita pikirkan atau persepsi kita. Tetapi itu tidak merubah realita kasih Allah untuk kita. Dan kasih Allah yang seperti itulah adalah kasih yang membuat pernyataan atau apa yang Allah kerjakan itu tepat. Karena apa? Allah tahu segala sesuatu persis apa yang sedang terjadi. Roma pasal yang ke-8 mengatakan ketika kita tidak tahu bagaimana berdoa. Artinya ketika kita sendiri sudah terlalu berat sehingga kita sudah nggak bisa lagi ngomong. Orang lain nggak bisa ngerti apa yang sedang terjadi, pergumulan-pergumulan yang ada di dalam. Firman Tuhan berkata, Roh Allah yang menyelidiki hati yang akan menyatakan itu kepada Tuhan dengan ucapan-ucapan yang tidak terucapkan, dengan keluhan yang tidak terucapkan. Artinya segala sesuatu terbuka dan Allah tahu persis. Saudara, ketika saya belajar menjadi seorang hamba Tuhan, saya harus belajar yang namanya pastoral, gitu ya. Salah satu pastoral itu adalah belajar untuk memahami orang lain. Belajar untuk mengerti ketika orang itu berbicara kepada saya. Tapi terus terang sampai hari ini, saya terus berdoa, Tuhan tolong saya. Mampukan saya untuk bisa mengerti dengan benar apa yang sebetulnya sedang seseorang ketika seorang berbicara dengan saya. Karena apa? Saya sedang mencoba untuk memahami. Tapi pemahaman saya sadar masih penuh dengan keterbatasan. Tapi kalau Allah yang memahami saudara, Allah yang mendesain saudara, Allah yang mengizinkan saudara hari ini mengalami segala sesuatu yang hari ini sedang saudara alami. Dia tahu dengan persis segala sesuatu yang sedang saudara alami. Maka dalam pengetahuan Allah itulah janji Allah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itulah yang membuat kasih Allah itu bisa kita alami ketika kita melihat kepada Allah dan menyadari siapa diri kita. Masalahnya adalah kita berada dalam track yang benar atau enggak. Allah berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya Allah itu menyediakan, tapi di pihak lain kitanya harus berada di dalam jalurnya Tuhan. Ketika kita jatuh, kita sedang keluar, maka Tuhan katakan apa? Balik. Maka engkau akan mendapatkan kasih karunia itu. Ketika engkau pergi keluar dari jalur apa yang Tuhan mau, Allah memang jemput, tetapi untuk kembalikan ke dalam jalan Tuhan. Maka yang Allah mau adalah apa? Kita taat. Mengalami kasih Allah
tidak bisa dilepaskan dari ketaatan kita kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat kita bisa berada di dalam jalannya dan mengalami kasih Tuhan. Hari ini mari kita lihat kembali. Apakah kita berada dalam track yang Tuhan mau? Apakah kita berada sebagai seorang suami, seorang istri, seorang anak, sebagai orang tua, atau sebagai saudara seperti yang Tuhan mau? Kalau belum, maukah saudara untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, untuk saya menjadi sebagaimana yang Tuhan mau. Dan itu membuat saudara berada dalam track yang Tuhan mau. Dan apapun yang sedang terjadi di dalam, Allah yang sedang bekerja dalam kasih setianya, yang menjadikan saudara anak itu, akan membuat saudara mengalami kasih Allah yang tidak pernah terpisah dari saudara. Maukah saudara kembali? Dan maukah saudara berkata, Tuhan, tolong saya berada di dalam jalan-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami. Mampukan kami untuk kami boleh belajar menjadi anak-anak-Mu yang melihat kepadamu, yang mengingat akan karakter diri-Mu. Sehingga karakter diri Allah itulah yang kami lihat di tengah-tengah situasi. Sehingga kami bisa melihat akan kasih setia-Mu. Sehingga kami bisa melihat akan karya-Mu yang tidak pernah berhenti. Dan ajar kami untuk kami meyakini siapa kami, yaitu sebagai anak-anak-Mu yang sudah Kau tebus, yang sudah Kau pegang di dalam tangan-Mu, yang membuat tidak ada sesuatu pun kesulitan ataupun situasi yang membuat janji Tuhan tidak nyata. Tapi kami sadar Tuhan, itu semua Engkau berikan dikala kami dengan satu ketaatan berada dalam jalan-Mu. Maka Tuhan tolong kami, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang juga terus taat kepada-Mu. Di tengah situasi kehidupan kami, Engkau tahu siapa kami. Dengan segala pergumulan kami secara tepat. Dan kami menyerahkan diri kami untuk Kau pakai, ataupun Kau bentuk, ataupun Kau bekerja. Karena kami tahu itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.